Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Rizkia dengan NIM A241240042. Di sini saya membuat video sebagai tugas awal percobaan praktikum mekanika percobaan 4 yang berjudul Percobaan Kekekalan Momentum Sudut. Nah, yang pertama itu ada tujuan percobaan, yang dimana tujuan percobaan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua itu menentukan kecepatan sudut melalui grafik W kurang T. Yang ketiga itu menentukan rotasi inersia awal dan akhir. Yang keempat itu menentukan momentum sudut awal dan akhir. Yang kelima itu menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada fungsi alat dan bahan. Yang pertama itu sensor gerak rotasi, berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur pergerakan rotasi atau perubahan orientasi sudut suatu objek. Yang kedua itu ada aksesoris rotasi, berfungsi untuk memungkinkan atau mengontrol gerakan rotasi. Yang ketiga itu ada jangka sorong. Jangka sorong digital berfungsi mengukur panjang, diameter, dan kedalaman suatu benda. Yang keempat itu ada spirit level, berfungsi untuk mengecek atau memastikan apakah suatu permukaan datar atau tegak lurus dengan akurat. Yang kelima itu dasar statif, untuk penopang atau pemberat agar statif berdiri stabil dan tidak mudah jatuh. Yang keenam, batang baja, panjang untuk penyangga vertikal untuk berbagai alat percobaan. Yang ketujuh itu 850 universal interface. Itulah untuk menghubungkan sensor-sensor komponen, sensor-sensor komputer dan mengambil. Nah, yang kedelapan itu ada Pasco Caption Software, berfungsi untuk mengumpulkan data dan merekam data. Yang terakhir itu atau yang kesembilan itu neraca House untuk menimbang alat-alat dan bahan praktikum. Nah, yang ketiga itu ada menjelaskan teori singkat tentang hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut sistem tersebut akan tetap konstan sepanjang waktu. Sedangkan momentum sudut sendiri adalah besaran fisika yang menggambarkan tingkat rotasi suatu benda yang diperoleh dari hasil perkalian antara momentum inersia dan kecepatan sudut benda tersebut. Dengan kata lain, selama tidak ada gaya yang berputar dari luar yang mempengaruhi nilai momentum sudut sebelum dan sesudah perubahan akan sama. Nah, yang keempat, bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Nah, bunyi kekekalan momentum sudut ini adalah jika tidak ada gaya torsi atau momentum gaya dari luar yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut sistem tersebut akan tetap konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Dengan kata lain, dalam sebuah sistem tertutup yang tidak dipengaruhi oleh gaya putar eksternal, jumlah momentum sudut benda-benda yang ada dalam sistem akan selalu sama meskipun benda-benda tersebut mengalami perubahan bentuk, posisi, atau kecepatan putar. Yang kelima itu penerapan hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pemain skating, kedua itu putaran pesawat terbang,
Dan yang ketiga itu putaran kursi. Daftar pustaka yang pertama itu Pasco Scientific tahun 2020 tentang manual resmi dan Pasco Scientific untuk interface dan software capstone. Yang kedua itu Hiber Russell C tahun 2021, buku terkait yang membahas buku teknik yang membahas momentum gaya atau prinsip kekekalan momentum sudut. Yang ketiga itu Huang Thomas C tahun 2020, penjelasan mengenai alat ukur laboratorium seperti statif, spirit level, dan jangka sorong. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.